Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zakia Rahmanila, mahasiswa baru dari Universitas Halu Oleo pada jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pentingnya seni tari bagi perkembangan anak usia dini. Tak hanya itu, pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas hakikat seni tari bagi AUD, unsur-unsur, pengaruh, karakteristik tata busana, tata rias, dan tata panggung, serta bagaimana cara mempersiapkan pagelaran tari untuk anak usia dini. Tonton videonya sampai akhir ya. Seni tari adalah suatu gerakan seluruh bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan secara ritmis, serta pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tujuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik. Dalam hal ini, penari yang menggunakan iringan musik, maka gerakannya akan mengikuti irama dari musik yang dibawakan. Dengan kata lain, pengiring penari yang memainkan musik akan mengatur setiap gerakan penari supaya makna tujuan dari tarian yang dibawakan tersampaikan pada penonton. Setiap gerakan seni tari ini merupakan gerakan-gerakan kombinasi yang berasal dari unsur-unsur tari itu sendiri. Unsur tari terbagi menjadi 3, yaitu unsur wiraga, yaitu raga, unsur wirama atau irama, dan unsur wirasa, yaitu rasa. Oleh sebab itu, ketika kita sedang menonton dan menikmati suatu tarian yang dibawakan oleh seorang atau sekelompok penari, pasti kita akan merasakan sebuah rasa atau makna melalui gerakan-gerakan yang berirama yang dibawakan oleh penari. Fungsi seni tari. Yang pertama, sebagai sarana upacara dan ritual. Tarian sering digunakan dalam upacara adat atau keagamaan untuk menyampaikan rasa syukur, permohonan atau pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tari pendet dan tari rejang. Yang kedua, yaitu sebagai hiburan, menghibur penonton dan diri sendiri melalui gerakan yang menyenangkan dan menarik. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidikan, melatih potensi diri, kreativitas, dan keterampilan penari, serta menjadi media pendidikan bagi masyarakat. Fungsi yang keempat, sebagai sarana pergaulan, sebagai sarana untuk berinteraksi, menjalin hubungan, dan memperkuat ikatan sosial antar individu atau kelompok. Yang kelima, sebagai pelestari budaya, menjadi bagian dari kekayaan budaya yang ada sehingga dapat melestarikan nilai-nilai budaya dan keanekaragaman bangsa. Seni tari juga sangat bermanfaat bagi anak usia dini, sehingga dapat menjaga kesehatan fisik, menjaga berat badan, belajar menjaga konsentrasi, mencerahkan suasana hati dan mood, dan meningkatkan rasa percaya diri, serta melatih keseimbangan anak. Adapun karakteristik seni tari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menirukan. Dalam upaya pengembangan kreativitas tari, anak senang menirukan suatu yang dilihatnya. Manipulasi dalam kegiatan ini, anak-anak secara spontan menampilkan berbagai gerakan-gerakan dari objek yang diamatinya. Yang kedua, yakni keseksamaan. Ini meliputi kemampuan anak didik dalam penampilan yang telah sampai pada tingkat perbaikan yang lebih tinggi dan memproduktif suatu kegiatan tertentu. Yang ketiga, artikulasi. Yang utama di sini, anak didik telah dapat mengkoordinasikan serentetan action dengan menempatkan urutan atau sekuen tepat di antara pada action yang berbeda-beda. 4. Naturalisasi. Tingkat terakhir dari kemampuan psikomotorik adalah apabila anak telah dapat melakukan secara alami satu action atau sejumlah action yang berurutan. Unsur-unsur tari meliputi 1. Gerak, merupakan perpindahan atau perubahan posisi tubuh yang dilakukan secara sadar. Kedua, irama, adalah pola ketukan atau tempo yang mengatur gerakan tari. 3. Ekspresi, adalah wajah atau perasaan yang ditampilkan melalui gerakan. 4. Ruang, adalah area atau tempat di mana gerakan tari dilakukan. Kemudian, pengaruh seni tari dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Yang pertama, perkembangan fisik anak melalui tari. Tari melibatkan berbagai gerakan dan dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus anak. Gerakan seperti melompat, berputar, dan menari mengikuti irama musik membantu memperkuat otot,
meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan kelincahan. Selain itu, latihan tari secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Perkembangan emosional melalui tari memungkinkan anak mengekspresikan perasaan, emosi secara bebas. Melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh, anak belajar mengenali dan mengelola emosinya. Tari juga dapat menjadi media terapi untuk mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anak. Kemudian perkembangan sosial anak melalui tari. Tari sering dilakukan secara berkelompok, sehingga anak belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-temannya. Melalui belajar menghargai perbedaan, berbagai peran, dan berkomunikasi secara nonverbal. Aktivitas ini juga mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan mengikuti aturan dalam sebuah kelompok. Kemudian, dampak tari dalam tumbuh kembang anak. Seni tari memberikan dampak positif yang signifikan terhadap anak usia dini dengan meningkatkan berbagai aspek perkembangan, mulai dari kemampuan motorik, seperti kelincahan dan koordinasi, sehingga perkembangan kognitif seperti konsentrasi dan daya ingat. Selain itu, tadi juga memperkuat aspek sosial, emosional, mendorong kepercayaan diri, kerjasama, dan ekspresi diri, serta mengembangkan kreativitas dan apresiasi budaya pada anak. Dampak pada perkembangan fisik. Kemudian, dampak pada perkembangan kognitif. Yang pertama, memperkuat konsentrasi dan daya ingat. Anak harus fokus untuk menghafal dan mengingat urutan gerakan serta panduan irama tarian, sehingga melatih fungsi memori dan konsentrasi anak. 2. Mengembangkan berpikir sistematis. Proses belajar tari yang melibatkan gerakan terstruktur dan membutuhkan pemikiran sistematis dan logis. Ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kegiatan menari dapat memacu anak untuk bereksperimen dan mencari berbagai gerakan baru, sehingga mengasah keterampilan pemecahan masalah. Dampak pada perkembangan sosial dan emosional. 1. Meningkatkan kepercayaan diri melalui penguasaan gerakan dan ekspresi diri dalam menari. Anak akan merasa lebih berani dan percaya diri. 2. Mendorong kerjasama ketika menari secara berkelompok. Anak belajar untuk bekerja sama dan memastikan adanya koherensi gerakan dengan teman-temannya. Ketiga, mengembangkan ekspresi diri. Seni tari memberikan ruang bagi anak untuk menyuarakan perasaan dan pengalaman mereka secara terbuka. 4. Membangun refleksi diri. Anak didorong untuk melakukan refleksi atas kesulitan dan kesukaan mereka dalam proses latihan, yang membantu membangun sikap evaluatif positif. Kemudian, dampak pada perkembangan kreativitas dan budaya. 1. Meningkatkan kreativitas seni tari memungkinkan anak untuk berkreasi dan menemukan berbagai jenis gerakan baru, sehingga mendorong pertumbuhan dan kreativitas mereka. Kedua, menumbuhkan apresiasi budaya melalui tari tradisional. Anak dapat belajar menghargai dan mencintai lingkungan serta budaya daerahnya sejak dini. Dampak negatif seni tari bagi perkembangan anak. Meskipun seni tari memiliki banyak manfaat positif, terdapat beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Di antaranya, 1. Resiko cedera fisik. Gerakan tari yang intens dan repetitif dapat menyebabkan cedera otot, sendi, atau tulang jika tidak dilakukan dengan teknik yang benar atau tanpa pemanasan yang cukup. Anak-anak belum memiliki kontrol motorik sempurna, beresiko mengalami keseleo atau kelelahan otot. Yang kedua, tekanan psikologis dan perfeksionisme. Anak-anak yang terlalu didorong untuk tampil sempurna dalam seni tari dapat mengalami stres, kecemasan, dan penurunan rasa percaya diri jika tidak berhasil memenuhi ekspektasi. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. 3. Ketidakkeseimbangan aktivitas. Fokus yang berlebihan pada tari tanpa keseimbangan dengan aktivitas lain seperti akademik atau permainan bebas dapat menghambat perkembangan holistik anak. Anak perlu waktu untuk eksplorasi berbagai minat dan kemampuan.
Karakteristik tata rias bagi kulit sensitif anak usia dini. Dalam pagelaran tari, anak usia dini memiliki kulit yang masih sangat sensitif, tipis, dan rentan terhadap iritasi. Oleh karena itu, penerapan tata rias dalam pagelaran tari untuk anak usia dini tidak bisa disamanakan dengan orang dewasa. Tata rias harus dirancang dengan prinsip-prinsip keamanan sederhana dan fungsionalitas. Pemilihan produk kosmetik bersertifikasi aman untuk anak. Produk yang digunakan harus memiliki izin dari BPOM dan bersertifikasi hipoalergenik, non-komedogenik, dan bebas alkohol. Produk ini tidak menyumbat pori-pori dan mengurangi resiko alergi. Berbasis organik atau natural. Contoh, bahan alami seperti ekstrak lidah buaya, chamomile, dan sea butter bisa digunakan untuk base makeup. Kemudian, teknik aplikasi yang tepat, menggunakan kuas atau spons yang bersih. Menghindari penggunaan tangan langsung untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri. Aplikasi tipis dan merata, menggunakan concealer dan bedak ringan hanya untuk meratakan warna kulit dan menonjolkan ekspresi, bukan mengubah wajah anak secara dramatis. Kemudian pemilihan warna. Warna yang digunakan sebaiknya lembut seperti pink muda, peach atau orange, pastel agar tetap natural namun ekspresi di atas panggung. Kemudian proses pembersihan setelah pertunjukan. Membersihkan make up secepat mungkin setelah pertunjukan penting untuk mencegah pori-pori tersumbat. Gunakan pembersih wajah khusus anak atau micellar water yang ringan dan tidak pedih di mata. Diakhiri dengan pelembab untuk menjaga kelembutan dan kelembapan kulit anak. Contoh praktik di beberapa TK berbasis Montessori, guru dan orang tua menyepakati penggunaan makeup seminimal mungkin. Cukup dengan perwarna bibir ringan dan sedikit blush on. Ini sudah cukup menambah ekspresi visual anak saat tampil tanpa membebani kulit mereka. Kemudian, karakteristik tata busana yang nyaman dan mendukung gerak anak usia dini. Dalam pagelaran tari, tata busana bagi AUD dalam konteks pagelaran tari harus mampu menunjang kebutuhan fungsional, gerak bebas, estetika, menarik, dan psikologis yaitu nyaman dan percaya diri. Anak yang merasa nyaman dengan busananya akan lebih percaya diri dalam menari. Yang perlu diperhatikan adalah material atau bahan busana. Bahan lembut dan elastis seperti katun, jersey, atau spadek. Katun yang memungkinkan anak bergerak bebas tanpa merasa gelap atau gatal. Anti alergi dan tidak panas. Hindari kain sintetis seperti nilon atau polyester yang menyebabkan ruam dan iritasi kulit. Kemudian, sirkulasi udara baik. Bahan yang menyerap keringat mencegah anak merasa tidak nyaman saat latihan atau tampil. Kemudian, desain busana tidak menghambat gerakan. Hindari desain rok yang terlalu panjang atau terlalu ketat. Gunakan potongan A-line atau gerak atau celana legging untuk tari kontemporer atau modern. Ramah anak. Kancing, resleting, atau pengait harus tersembunyi dan tidak berbahaya. Jahitan di bagian dalam harus dilapisi agar tidak melukai kulit. Akses visual menarik. Gunakan detai seperti pita, payet ringan, atau aplikasi kain warna kontras yang tetap ringan. Kemudian warna dan tema. Pilih warna cerah seperti kuning, merah muda, biru laut, atau hijau lime menciptakan suasana ceria dan sesuai dengan karakter anak. Warna juga harus disesuaikan dengan pencahayaan panggung agar busana tidak tenggelam. Contoh praktik dalam pementasan tari bertema alam ceria, digunakan busana dari kain katun dengan tema bunga-bunga. Anak mengenakan dress longgar berwarna cerah dengan hiasan bunga dari kain flanel yang dijahit aman tanpa lem panas. Kemudian, karakteristik tata panggung yang aman dan menarik untuk pagelaran tari anak usia dini. Tata panggung bukan hanya soal estetika visual, tetapi juga mencakup aspek keselamatan dan kenyamanan, terutama ketika digunakan oleh anak-anak. Kesalahan dalam mendesain bisa berisiko fatal. Yang pertama, aspek keamanan permukaan panggung, yaitu anti-slip. Gunakan alas panggung berbahan vinil atau karpet panggung khusus untuk mencegah terpeleset. Pembatas panggung juga harus diperhatikan. Harus ada batas yang jelas antara area panggung dan penonton, terutama jika panggung cukup tinggi. Jalur masuk dan keluar jelas.
Anak harus dibiasakan menggunakan jalur ini saat latihan agar tidak kebingungan saat tampil. Pencahayaan tidak menyilaukan. Lampu spotlight disesuaikan agar tidak mengenai langsung ke mata anak. Kemudian aspek estetika dan daya tarik dekorasi tematik dan edukatif. Menggunakan unsur yang tepat dengan dunia anak seperti hewan, alam, tokoh kartun atau huruf-huruf alfabet. Warna-warni cerah, dekorasi yang kontras dengan kostum anak agar tampilan lebih hidup. Jika menggunakan properti seperti pohon, rumah-rumahan, atau bunga besar, pastikan tidak tajam atau mudah roboh. Suasana yang mendukung, suhu dan sirkulasi udara terjaga. Hindari penggunaan panggung di ruangan tertutup tanpa pendingin udara. Akomodasi penonton, anak-anak, dan orang tua. Tata kursi fleksibel dan tidak terlalu padat agar tidak mengganggu gerak masuk dan keluar. Contoh praktik di pagelaran tari Ceria Cerita Hutan di PAUD Yogyakarta, panggung didekorasi dengan warna-warni hijau, coklat, dan biru yang mewakili unsur alam. Properti yang digunakan terbuat dari bahan-bahan busa dan kardus daur ulang dengan penggunaan lampu panggung LED yang tidak menyilaukan. 4. Strategi persiapan yang efektif untuk menyukseskan pagelaran tari anak usia dini. Suksesnya pagelaran tari bergantung pada kolaborasi antara guru, anak, dan orang tua. Perencanaan matang yang disesuaikan dengan karakteristik AUD akan meminimalisir hambatan teknis dan psikologis. A. Tahapan persiapan perencanaan tema dan tujuan. Pilih tema tari yang sesuai dengan dunia anak, misalnya binatang, alam, keluarga, atau kebudayaan lokal. Pemilihan lagu dan gerakan. Gunakan musik yang familiar dan ceria dengan tempo sedang agar anak mudah mengikuti. Desain kostum dan tata rias dirancang sejak awal bersama orang tua agar mereka bisa mempersiapkan dari rumah. Rangkaian latihan. Latihan motorik dasar terlebih dahulu. Latihan dalam kelompok kecil, latihan dengan properti, kostum, dan musik lengkap. Kemudian gladi resik dan simulasi. Lakukan minimal 2 kali gladi resik di lokasi yang sama dengan tempat pertunjukan. Berikan simulasi suasana pertunjukan termasuk kehadiran penonton, guru, atau siswa lain agar anak tidak kaget. Kemudian keterlibatan orang tua. Orang tua dilibatkan dalam latihan terakhir untuk memberikan dukungan moral, berperan dalam mempersiapkan anak dari rumah. Makan cukup, istirahat, dan persiapan kostum. Kemudian evaluasi dan refleksi setelah pagelaran. Guru dan orang tua dapat berdiskusi tentang hasil penampilan dan dampaknya pada perkembangan anak. Hal ini berguna sebagai masukan untuk pagelaran selanjutnya. Contoh praktik, TKABC di Bandung melakukan pagelaran tari tahunan dengan melibatkan orang tua dalam workshop persiapan. Mereka dilatih bersama guru dalam merias, mengenakan kostum, dan membantu anak mengenali jalur panggung.